Nama saya Wahyu Kurniawan dari kelas IPS 4. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatu macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebetulan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia, persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kesatuan bangsa artinya bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, bangsa, dan bahasa harus diusahakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Undang-undang Wawasan Nusantara negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau. 2. Konsep utama adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalam merupakan salah satu wilayah wadah ruang hidup dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya filsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan negara. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan salah satu politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia hidup berdamping dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui politik luar negeri bebas aktif secara diabadikan untuk kepentingan nasional. Nama saya Rega Rijal Cakana dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 22. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan tercermin pada konsep berikut. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan. Setiap warga negara Indonesia perlu memahami faktor-faktor integrasi bangsa. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. 1. Rasa senasib seperjuangan
Dua, rasa cinta tanah air. Keinginan bersatu seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesepakatan nasional dalam perwujudan. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Pancasila UDNR NRI tahun 1945. D. Bendera Sang Merah Putih. E. Lagu Bangsa Indonesia Raya. A. Bangsa Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil beberapa poin tentang konsep negara kesatuan yang dikembangkan oleh negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, laut, darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. 2. Laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang tersusun tunggal, artinya baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya maupun pemerintah dan kekuasaannya, menunjukkan adanya kesatuan. 4. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintah daerah sendiri. Nama saya Bagas Kurniawan dari 11 IPS 4 absen 7. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara tiap daerah. Kedua, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem ini merupakan bentuk negara dengan segala urusan negara langsung diatur dan diurusi oleh pemerintah pusat. 2. Konsep negara federal. Negara federal disebut juga negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut negara federal. Secara lebih terperinci, pemerintah federal memiliki wewenang dalam hal berikut. A. Hal yang berhubungan dengan pembiayaan seperti keuangan, mata uang, pajak, dan pos. B. Hal mengenai kepentingan bersama antara negara bagian seperti pos, telekomunikasi, industri, dan pengetahuan. C. Hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, misalnya kewarganegaraan dan imigrasi. D. Hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, misalnya pertahanan dan keamanan. Contoh negara-negara federasi antara lain Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, dan Malaysia. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri demi kepentingan negara bagian. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. C. Hubungan antara pemerintah federal atau pusat dan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Perkenalkan, saya Sutibio, absen 28 dari kelas 11 IPS 4. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan yang meliputi
persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Sabang merupakan kota paling barat Indonesia dan Merauke merupakan kota paling timur di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Pasifik dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedua pasal tersebut ditegaskan sebagai berikut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara kesatuan yang meliputi persatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi beberapa aspek berikut. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terkandung makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Landasan hukum persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terkandung tujuan dan fungsi negara. Berdasarkan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tersebut dapat diperinci tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Menjaga pertahanan. 2. Menegakkan keadilan. 3. Melaksanakan ketertiban. 4. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. 4. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki berbagai keunggulan, antara lain jumlah penduduk yang cukup besar, masyarakat multikultural, konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia, semangat Sumpah Pemuda, keramah tamahan, letak wilayah yang strategis, penampakan alam yang begitu indah, wilayah alam yang luas dengan tanah yang subur serta sumber daya alam yang melimpah. Perkenalkan, nama saya Niko Prasetyo Wisada, absen 21, kelas 11 IPS 4. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat, sehingga dikenal sebagai negara paling majemuk di dunia. Persatuan dan kesatuan hendaknya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan atau tulisan belaka. Menurut Frans Magnus Suseno, ketahanan nasional dibentuk atas dasar dan nilai cita-cita bangsa, bukan segelintir individu atau kelompok tertentu. Ada 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar Pancasila adalah kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan. Masyarakat harus menyadari kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan perilaku semua elemen bangsa yang dapat saling menerima dan bekerja sama. Tujuannya supaya semua elemen bangsa dapat bergotong royong membangun Indonesia yang sejahtera, adil, damai, dan maju. Harus disadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan yang tetap menghargai pluralisme, sekaligus menghormati dan memelihara keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Geografis. 2. Pembangunan yang tidak merata. 3.
keberagaman rakyat Indonesia, munculnya gejala etnosentrisme, dan melemahnya nilai budaya bangsa. Sekian, terima kasih.